Assalamualaikum Pak Dr. Fahmi Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Lukman? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat. Monggo Pak Dr. Fahmi Lukman, kami berikan kesempatan menyampaikan paparannya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Kami persilakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jumpa di ruang Zoom ini ya, untuk sama-sama kita berbincang, berdiskusi tentang nasib dari negeri kita ya ke depan, terutama terkait dengan bagaimana kemudian kita membangun sebuah negeri yang berperadaban begitu ya. Terkait dengan aspek ini tentu saja itu tidak lepas dari bagaimana peranan para ilmuwan ya, para intelektual di dalam membangun negeri begitu ya, terutama tentu Indonesia yang kita cintai. Kalau kemudian memperhatikan berbagai macam kebijakan yang sudah terjadi ya, termasuk juga kemudian penggabungan lembaga-lembaga riset nasional atau di seluruh Indonesia menjadi berada di dalam BRIN, tentu saja ini menjadi satu aspek yang penting ya di dalam konteks bagaimana kemudian kita bangsa ini menjadi bangsa yang diharapkan bisa mandiri, bisa kemudian berkemajuan dan juga berperadaban begitu. Kaitan dengan perjalanan bangsa ini, saya melihat bahwa seolah-olah kita tidak memiliki semacam roadmap yang jelas ya di dalam membangun Indonesia yang kita cintai ini, terutama dari sisi aspek pendidikan dan riset begitu. Sebab setiap pergantian rezim, setiap pergantian pemerintahan selalu berganti kemudian kebijakan, atau seringkali orang mengatakan kalau ganti menteri itu ganti kebijakan, ganti presiden ganti lagi kebijakannya. Jadi kita seolah-olah tidak memiliki roadmap yang jelas begitu. Mau kemana kita menuju gitu, start dari mana, kemudian mau kemana kita menuju gitu. Dan kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan yang ada, kemudian perubahan itu apakah dilakukan berdasarkan kajian atau tidak begitu. Apakah perubahan itu dasarnya apa? Itu tidak pernah menjadi sesuatu yang jelas begitu atau transparan di dalam fenomena proses dari bangsa ini begitu. Nah, termasuk juga terkait dengan masalah pemindahan ibu kota ya, yang kemudian sekarang ini disebut dengan istilah apa? IKN ya. Jadi apa yang disebut dengan setiap perubahan-perubahan itu kan seharusnya ada proses perencanaan yang jelas, ada roadmap yang panjang yang nampaknya menjadi penting untuk menjadi arah dari perjalanan bangsa ini. Karena sejak kemudian kita merdeka 17 Agustus 1945 sampai sekarang 2022, nah roadmap yang jelasnya itu kemudian belum tampak gitu. Jadi selalu kemudian berganti dengan ketidakjelasan. Satu contoh kemudian yang terjadi adalah misalnya tentang dikti pada waktu 2014 yang lalu, yang semula bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ketika 2014 dipisahkan, kemudian menjadi Kemristek Dikti begitu. Nah, tadinya saya berpikir bahwa ini akan berlanjut sampai terus begitu ya,
ternyata berubah lagi. Kemudian diktinya digabungkan kembali dengan apa? Dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu ya, sehingga menjadi Kemdikbudristek, menjadi Kemdikbudristek. Jadi risteknya juga dibawa ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang kemudian juga menguras energi ya, menguras pemikiran, menguras energi, di samping juga aspek-aspek yang sifat administratif yang juga tidak mudah begitu. Termasuk juga kemudian persoalan badan-badan riset yang ada. Nah, kemudian yang sekarang ini diintegrasikan menjadi BRIN, begitu ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, begitu. Nah, oke lah, siapapun yang kemudian memimpin seharusnya, menurut hemat saya, kita tetap harus memiliki satu roadmap yang jelas di dalam konteks pembangunan negeri dan bangsa ini. Nah, disinilah maka peranan kaum intelektual itu menjadi sangat penting begitu di dalam konteks memberikan asupan begitu, memberikan feeding yang bermanfaat, yang sangat baik untuk para pemimpin-pemimpin yang ada. Kenapa? Karena kaum intelektual bukanlah kelompok sarjana yang menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang telah melewati pendidikan tinggi ya, dan juga kemudian dia memperoleh gelar sarjana ya, baik gelar sarjana itu dia peroleh dengan apapun juga, tapi yang jelas bahwa kelompok intelektual ini bukan juga sekedar seorang ilmuwan yang mendalami dan mengembangkan sains dan teknologi ya, ilmu yang melalui aspek itu dilakukan penalaran dan penelitian misalnya begitu ya. Jadi para intelektual ini adalah kelompok orang yang menurut hemat saya sih merasa terpanggil ya untuk berupaya melakukan perbaikan terhadap masyarakatnya begitu. Jadi para intelektual ini menjadi penting dalam kehidupan sebuah masyarakat. Kenapa? Karena dia menangkap aspirasi dari masyarakatnya. Dan kemudian para intelektual mencoba merumuskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut tadi, kemudian dikonstruksikan dalam bahasa yang sederhana, yang kemudian dia tawarkan strateginya. Bagaimana strategi di dalam memperbaiki kualitas masyarakat itu, baik kemudian dalam konteks pendidikan, dalam kemudian konteks kehidupan sosial budaya, dalam konteks pengembangan sains dan teknologi misalnya begitu ya. Dia rumuskan dalam bahasa yang dapat difahami oleh para pemimpin tadi, sehingga dia juga tawarkan strategi di dalam konteks pengelolaannya, dan juga kemudian dia tawarkan alternatif pemecahan terhadap berbagai macam problematika yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, dalam konteks inilah maka memang benar bahwa pengertian intelektual sangat beragam ya, tapi saya menangkap dari apa yang disebut di dalam konteks ini, maka para intelektual itu adalah orang-orang yang memang kemudian dia memiliki apa ya, keterlibatan secara kritis gitu, yang keterlibatan secara kritis itu dilandasi oleh nilai. Dia memiliki seperangkat nilai yang dia yakini kebenarannya, dan kemudian dia kemudian mencoba untuk mencapai aspek-aspek dari tujuan kehidupan sebuah masyarakat tadi, di mana membangun peradaban masyarakatnya, membangun kebudayaannya, membangun peradabannya, membangun kemudian sains dan teknologi, dan termasuk juga dalam konteks tadi adalah bahwa seorang intelektual mencoba untuk kemudian menggagas cita-cita di dalam membangun peradaban masyarakat itu, dan sekaligus juga kemudian dia menawarkan
solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya praktis. Sehingga dengan demikian maka seorang intelektual itu di dalam membangun peradaban adalah seorang yang dia menggarap gagasan berdasarkan data yang analitis, begitu ya. Kemudian dia bekerja dengan gagasan-gagasan tadi dan dengan seperangkat nilai yang dia yakini kebenarannya, dan sekaligus kemudian dia mencoba untuk membangun dan menawarkan berbagai macam aspek yang penting bagi masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian menurut hemat saya belum terjadi ya di dalam masyarakat kita, begitu ya. Peranan para ilmuwan, para intelektual yang dia memiliki visioner jauh ke depan, begitu. Saya khawatir bahwa peranan ini terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik, begitu. Jadi para politisi ini lebih dominan di dalam mengarahkan dari negeri ini dalam konteks membangun sebuah negeri yang berperadaban tersebut tadi. Jadi oleh karena itulah maka kalau saya mengambil satu pendapat yang dikemukakan oleh Edward Silt misalnya dalam International Encyclopedia of the Social Science misalnya, dia menyatakan bahwa tugas seorang intelektual, seorang ilmuwan adalah dia menafsirkan pengalaman masa lalu masyarakatnya, begitu ya. Jadi pengalaman tentang keindonesiaan kita pada masa yang lalu, begitu. Nah, kemudian dia punya visioner untuk bagaimana mendidik para pemuda-pemuda yang ada dalam masyarakatnya tersebut tadi dengan seperangkat nilai, dengan seperangkat tradisi, dengan seperangkat kebudayaan yang ada di dalam masyarakatnya itu, dan kemudian dia ajarkan keterampilan kepada masyarakatnya, sekaligus dia membimbing dan memberikan pengalaman estetis dan pengalaman keagamaan, bagaimana kemudian didorong para pemuda ini untuk kemudian berorientasi di dalam membangun sebuah negeri. Nah, oleh karena itu maka intelektual bukan saja seorang yang memahami sejarah bangsanya, tetapi juga dia sanggup melahirkan gagasan-gagasan yang jernih, gagasan-gagasan yang analitis, dan memang bisa jadi sangat normatif ya, tetapi kemudian memiliki kejelasan di dalam kemudian membangun sebuah bangsa. Nah, feeding inilah yang harus diberikan oleh para intelektual, para ilmuwan itu kepada para pemimpin, begitu ya, pemimpin bangsa, agar kemudian para pemimpin bangsa ini juga tidak kemudian mudah dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat, begitu ya, tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan, tidak mudah juga dikooptasi oleh kemudian kepentingan-kepentingan kapitalis misalnya, begitu. Jadi betapa penting peranan para intelektual ini. Nah, pertanyaan yang menjadi penting pada konteks saat ini adalah apakah peranan kaum ilmuwan, para intelektual tadi di dalam konteks mengarahkan dan memberikan feeding kepada para politisi, terutama para pemimpin-pemimpin dari negeri ini, itu sudah maksimal belum, begitu ya? Ataukah kemudian malah juga ikut terkooptasi begitu dengan kekuasaan, dengan kapitalisme, dengan berbagai macam aspek yang lain yang justru kemudian menyebabkan arah dari peradaban bangsa ini menjadi tidak jelas, atau kemudian step by step di dalam membangun bangsa ini menjadi tidak jelas. Nah, saya berpikir bahwa dulu saya ingat betul bagaimana kemudian ketika saya masih SMA misalnya, saya melihat bagaimana visioner dari Prof. Habibie ya di dalam membangun kemudian katakanlah aspek yang terkait dengan sains dan teknologi. Pak Habibie sudah meletakkan dasar-dasar itu, yaitu yang kemudian nanti disebut sebagai bagaimana Indonesia akan tinggal landas begitu ya dengan kemajuan sains dan teknologi. Tetapi sayang kemudian apa yang sudah dibangun itu dengan susah payah, dengan kemudian memerlukan energi yang besar, dengan mencoba untuk membangun sains dan teknologi yang mumpuni, tapi kemudian terkooptasi oleh persoalan-persoalan politik begitu. Nah,
ini yang mungkin juga kita harus mencoba berpikir kritis begitu ya. Solusi apa yang kemudian kita tawarkan di dalam konteks untuk membangun negeri ini sehingga negeri ini menjadi negeri yang berperadaban dan tentu saja negeri yang jelas arah proses pembangunannya. Nah, sehingga kemudian pemeo yang terkait dengan ganti rezim, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan itu tidak lagi muncul karena kita memiliki roadmap yang jelas di dalam konteks membangun Indonesia kita ke depan. Apalagi kemudian pada masa yang lalu, pada era rezim yang sebelumnya digaungkan tentang Indonesia Emas 2045 ya. Nah, sekarang tinggal cuma beberapa tahun lagi ya, tidak sampai sekitar 23 tahun ke depan, kira-kira bagaimana nasib kemudian Indonesia kita ke depan. Nah, ini menjadi satu aspek yang penting untuk kita diskusikan saya kira ya, sehingga nanti terkait dengan apa yang harus kita lakukan, bagaimana peranan para intelektual di dalam konteks ini menjadi penting untuk kita coba eksplorasikan bagaimana seharusnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya kasih garis bawah bahwa ada 7 karakteristik dari masyarakat yang beradab begitu ya. Yang pertama adalah ada kewenangan, di mana sebagian masyarakat yang maju itu dia memiliki otoritas di dalam konteks memberikan aspirasi untuk kemudian agar aspirasi ini didengar oleh para pemimpin-pemimpin dari sebuah negeri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan membangun sumber pangan dan air serta pertanian, karena memang akses ke arah persoalan makanan, air bersih itu adalah karakteristik dari sebuah masyarakat yang beradab. Yang kemudian yang ketiga terkait dengan persoalan keselamatan dan perlindungan, karena memang kata kunci dari masyarakat yang beradab itu adalah terkait dengan persoalan keselamatan dan perlindungan dari sebuah masyarakat. Di situ kita akan lihat bagaimana peranan masyarakat tadi ya. Dan keempat kemudian terkait dengan masalah pendidikan dan riset menurut hemat saya. Dan kalau kemudian menghancurkan sebuah negeri itu gampang sebenarnya, hancurkanlah pendidikannya. Jadi menghancurkan pendidikan berarti menghancurkan sebuah negara. Jadi dalam konteks tadi pendidikan dan riset misalnya, dalam konteks ini menjadi satu aspek yang penting sekali di dalam membangun sebuah masyarakat yang berperadaban. Jadi memberikan semua warga negara kesempatan yang sama di dalam mengenyam pendidikan, dan pendidikan itu juga tentu saja mewariskan nilai-nilai, ada moralitas, ada keyakinan, termasuk di dalamnya juga menyediakan akses untuk membaca, akses literasi ya, akses untuk menulis, matematika, seni, musik, dan berbagai macam aspek yang lainnya, yang memang itu terkait dengan persoalan membangun pemikiran atau pemahaman dari sebuah masyarakat. Karena memang pendidikan itu memajukan orang secara keseluruhan dan memberikan sarana mereka untuk kemudian menyimpan seluruh aspek-aspek dokumentasi terkait dengan kemajuan sebuah masyarakat tadi. Dan yang kelima adalah saya kira jadi aspek yang penting dalam konteks membangun sebuah peradaban terkait dengan perdagangan dan ketersediaan barang. Dan tentu saja kita tidak mau menjadi sebuah masyarakat yang terus melakukan impor ya. Kita harus menjadi masyarakat yang produktif. Jadi kemampuan kita atau kemampuan bangsa ini untuk menyimpan makanan surplus begitu ya, itu adalah karakteristik dari sebuah masyarakat yang beradab. Saya kira ini yang menjadi penting. Kenapa? Karena masyarakat beradab itu terdiri dari orang-orang yang menyumbangkan berbagai bidang keahlian ya, termasuk kemudian dalam konteks itu adalah terkait dengan aspek ketersediaan barang dan juga perdagangan. Kemudian saya kira aspek penting yang terkait dengan masyarakat yang berperadaban itu adalah peran sosial ya.
Jadi masyarakat yang beradab tidak terdiri dari orang-orang yang semuanya setara sebenarnya ya. Tapi memang ada kemudian diferensiasi, ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, tetapi dia menjadi satu kekuatan begitu ya. Bagaimana peran sosial ini menjadi penting, dan saya kira bahwa juga sangat penting membangun kesadaran masyarakat di dalam melakukan koreksi terhadap kemudian kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalam sebuah masyarakat begitu. Dan yang ketujuh, saya kira bahwa adanya kebebasan berpendapat dalam konteks tentu kebebasan berpendapat yang dibangun oleh nilai ya, dan kebebasan untuk berbicara, kebebasan di dalam mengejar pendidikan, tetapi semua adalah dibangun oleh based on adanya values, adanya nilai yang memang bertanggung jawab terkait dengan apa yang disampaikannya tersebut. Sehingga kebebasan yang dimaksudkan dalam konteks itu bukan liberalisme dalam faham sekularisme, tetapi kebebasan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang bertanggung jawab. Dan tentu saja menurut hemat saya itu menjadi sangat penting sekali, sehingga orang memiliki batasan juga dalam konteks kebebasan tersebut tadi. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya hantarkan di dalam konteks ini, bahwa bagaimana kemudian kita membangun negeri yang berperadaban, dan saya kira bahwa peranan para intelektual, para ilmuwan dalam konteks ini menjadi sangat penting. Di samping tentu saja kita mesti memiliki roadmap yang jelas di dalam membangun Indonesia kita ke depan. Jika tidak ada roadmap yang jelas, maka nampaknya kita akan mudah sekali untuk dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya justru merugikan kepentingan bangsa yang kita cintai ini. Saya kira itu nampaknya beberapa hal pokok-pokok pikiran yang terkait dengan masalah ini, Mas Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.